olahraga. Nah, sekalian kali ini Bapak akan olahraga gerakan SKJ 6 sekarang ya. Semua hitungannya 2 kali 8. Sebelum kita mulai, jumpa sekalian di sini ada banyak dari berbagai sekolah ya. SDM Mekarsari, mana SDM Mekarsari? Suaranya. Semangat sekali ya. Mana ibu gurunya? Kemudian absen kali ini ya, dari SMP Sukawangi. Mana SMP Sukawangi? Wow, boleh dong yang dipanggil lambaikan tangannya. SDM Sukawangi. Kemudian juga ini ada yang sudah ini dari SDM Karangsatria. SDM Sukamana 2. Mudah-mudahan kita nggak ada lupa ya. Ada yang lupa? Enggak. Ada yang ngerasa nggak? Ada. Dalam ya, sisa ya. Pas tadi nggak ngerasa. Ada lupa. Ada. Oh ada yang mungkin ada yang karena nonton ada yang enggak. Ini kelas 5 mana kelas 5? Nggak tahu. Mana semua ada semuanya teman-teman semua, adik-adik semua. Saya halo sekali lagi kepada kamera dan juga teman-teman yang ada di secara offline untuk mengabaikan tangan. Wow, kalau misalkan saya bilang literasi, salam literasi digital, teman-teman ikutin ya. Salam literasi digital dengan tangan seperti ini. Oke, kita tag video ya. Salam literasi digital, salam literasi digital. Salam digital untuk kita semua. Oke, kita masih Penyelidik yang hadir pada hari ini serta Universitas Kota Bekasi berkaitan dengan etika digital yang kedua saya akan menyampaikan. Nah, ini kita memang kehidupannya dalam menunjukkan konten KPU berkomunikasi di media sosial hingga menjadi privasi di media sosial. Ini ada tercatat unit tinggi yang dari 3,63 poin pada tahun 2022 menjadi 3,99 poin pada tahun 2023. Lanjut. Nah ini berkaitan dengan etika digital. Kalau etika digital itu merujuk pada seperangkat norma nilai dan prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi kita dalam dunia digital. Itu ada norma, ada nilai, ada prinsip dan perilaku interaksi. Jadi ketika etika digital itu ada perilaku interaksi antar pengguna. Pada prinsipnya itu harus mempunyai norma, nilai dan prinsip pengguna. Ya, ini melibatkan bagaimana cara kita menggunakan teknologi, komunikasi online dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari di dunia maya. Lanjut, kenapa begitu pentingnya etika digital? Ya karena etika digital itu memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga integritas dan kesejahteraan komunitas online dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, jadi ada yang misalkan informasi privasi, yaitu mencakup bagaimana kita menghormati privasi orang lain sehingga kita tidak mengekspos informasi pribadi tanpa izin. Jadi kita misalkan ada teman di sekolah terus kita foto terus kita mempublish. Etikanya ketika kita menghormati privasinya kita harus izin dulu dengan
objek yang akan kita upload. Berikutnya itu menghindari perilaku merugikan. Kenapa harus dihindari? Karena etika itu melibatkan larangan menyebarkan konten yang merugikan atau merendahkan orang lain sehingga kita dapat menciptakan lingkungan online yang aman dan santun. Jadi jangan sampai apa yang kita upload merugikan orang lain. Sebuah TV saya pikir bahwa dari dulu bisa mengalir tentang hacker, tetapi ketika itu digunakan untuk hal-hal yang salah, makanya yang sampai itu. Berikutnya itu penyebaran virus atau kejahatan online. Kejahatan online misalkan dalam hal ini judi online dan sebagainya itu sangat dilarang di sejauhnya kita menggunakan digital di rumah kita bersama-sama. Slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa yang etika yang harus diterapkan dalam aktivitas digital kita sendiri. Yang pertama yaitu tidak menyebar informasi palsu. Menyebar informasi palsu adalah pelanggaran etika digital yang sangat serius. Hal ini dapat merusak reputasi seseorang, memicu ketegangan sosial dan merugikan banyak pihak. Jadi sebelum membagikan informasi, pastikan Anda memverifikasinya dan hanya membagikan kepada orang-orang yang terpercaya. Yang kedua, menghormati privasi orang lain. Penghormatan terhadap privasi adalah salah satu pilar etika digital. Ini berarti Anda tidak boleh mengungkapkan atau membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka, seperti foto, alamat, nomor telepon, atau informasi sensitif lain. Jadi kalau Anda meminta nomor telepon ingat kepada anak atau kepada bapak ibu guru semuanya ini harus izin dulu kepada yang punya telepon. Boleh enggak saya mendapatkan nomor dan saya kepada orang itu. Itu yang harus kita sama-sama hormati privasi. Yang ketiga, tidak menyebarkan konten yang merugikan orang lain. Apa sih? Itu yang bisa menyebabkan atau dari pelanggaran hak cipta. Yang ketujuh, menggunakan teknologi untuk kejahatan atau tindakan ilegal. Menggunakan teknologi untuk kejahatan seperti peretasan, penipuan online dan tindakan yang tidak dapat diterima dalam etika digital, dan kita harus berkomitmen untuk berperilaku dengan jujur dan sesuai hukum sehingga menggunakan teknologi tidak merugikan orang lain atau melanggar prinsip etika. Yang kedelapan, tidak menggunakan teknologi untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Menggunakan teknologi untuk meraih keuntungan pribadi untuk orang lain adalah pelanggaran etika digital. Hindari tindakan egois dan pertimbangkan manfaat pada orang lain. Kita harus berusaha membangun lingkungan online yang adil dan bertoleransi. Yang ke-9, tidak menggunakan teknologi untuk membuat atau menyebar virus atau malware. Membuat atau menyebar virus adalah tindakan yang merugikan banyak orang dan merusak kepercayaan dalam ekosistem digital. Etika digital meminta kita untuk tidak terlibat dalam praktek semacam itu dan menghormati privasi dan keamanan orang lain. Keamanan digital adalah tanggung jawab bersama. Jadi tanggung jawab bersama nih keamanan digital. Jadi kalau ada informasi di internet berkaitan dengan nih kalau janjian mau tawuran, terus mau ketemu sekolah satu dengan sekolah yang lain di satu tempat yang bisa berimplikasi nantinya ada tindakan kriminal, ya anak-anak pun harus segera nih melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Kalau memangnya ini aku sudah punya kontak yang dengan guru BP-nya atau wakil ke siswanya, misalkan kriminalisasi. Yang ke-10, tidak menggunakan teknologi untuk membuat atau menyebar spam atau phishing. Jadi mengirimkan spam atau phishing, ingat ada tindakan
etika digital meminta kita untuk tidak terlibat dalam praktek semacam itu dan menghormati privasi dan keamanan orang lain. Hindari penipuan dan praktik yang merugikan orang lain. Lanjut berikutnya. Ya, dasar etika bagi pelajar yaitu bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Jadi gunakan teknologi dengan bersama, hindari perilaku tidak etis seperti perundungan dan lindungi privasi orang lain. Jadi jangan nih kirim-kirim gambar, icon, terus kirim kata-kata yang tidak pantas dan dilakukan oleh kita sebagai pengguna. Jadilah konsumen yang kedua, jadilah konsumen konten yang kritis, verifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Jadi selama ini kita suka dapat WA di grup, entah kebenarannya belum diverifikasi, ya kita langsung share saja ke teman yang lain sehingga itu bisa. Selamat pagi, Bapak Ibu, sumber yang lain, adik-adik nih atau calon masa depan literasi digital sekali bisa ketemu lagi di tahun 2024 ini di beberapa tahun lalu juga bersama yang mengisi acara kita digital. Ya, lanjut saja ya. Nah, ini sebagian tadi sudah disampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu perkembangannya cukup cepat ya, dan ini hasil dari Puswit di tahun 2023 sampai 2025 yang masih lama. Dan yang kabar yang menyenangkannya adalah pengguna teknologi Indonesia ini sudah mencapai 201,9 juta, yang totalnya kalau dibandingkan dengan populasi Indonesia itu sebesar 77%. Bahkan ini bisa dibilang lebih istilahnya pemilik perangkatnya kondangan kalau itu satu orang bisa lebih punya lebih dari satu. Nah, perubahan gaya itu menjadi perubahan digital. Jadi ada aspek kita ini sudah ada di masa di mana nggak kayak saya dulu kayak seperti Taman TV atau mana kalau mencari informasi itu maju negara maupun sekarang sangat dimudahkan, semuanya sudah ada yang sudah diberikan komputer. Masyarakat semakin nyaman dan percaya berarti bukan keuangan digital namanya yang harus belajar tinggi. Nah, kalau dulu orang itu semua orang belajar itu saya nggak lama kalau saya ketemu kedua, karena orang sudah terbiasa, bahkan untuk masalah baru misalnya teori yang delivery bayar selamanya atau soalnya untuk bagaimana itu bapak ibu adik namanya itu tentang antri barang dan nah dalam hal ini potensi guru seperti penipuan dan kemudian akun. Good morning guys, guess what it is? It's my birthday! Where did this church come from? Nah ini namanya dampak dari disebut sebagai overshare, membalikan banyak hal terlalu banyak dan tidak memberikan. Kadang-kadang ini dimulai dari sesuatu sekilas itu enaknya jalan-jalan terus di tiket pesawatnya dibuka, padahal di tiket pesawat itu mengandung informasi pribadi seperti kode QR dilakukan sama debat. Jadi hati-hati, tidak semua hal itu boleh dan tidak kita sebarkan di media sosial. Ya, saja. Nah, seperti apa sih sebetulnya kita harus smartphone itu untuk kita? Nah, pentingnya itu penting banget di mana kalau itu fenomena hari ini dan juga di
giginya karena itu sudah terjadi sejak dari beberapa tahun orang merasa bahwa menjadi ternyata tinggal bagian dari kebijakan kota. Nah ini adalah salah satu efek dari adanya angkutan ini sudah diberikan tadi oleh moderator khususnya karena kita ini dari tahun ini sampai motif lagi yang kita lakukan ponsel pintar gitu ya. Bangun tidur pertama dibuka ponsel pintar karena matiin alarm, pas mau tidur juga selain yang punya handphone juga gitu ya. Makanya di berikutnya ya kita nggak bisa lagi hidup tanpa ponsel pintar kita. Artinya apa ya? Penting banget gitu karena apa ya udah kayak menjadi satu dengan kita gitu ya. Makanya kalau kita dengan kita itu wajar untuk kita bisa masuk kita bisa memajukan apa mereka lakukan. Dan yang seringnya adalah orang ini masalah klasik orang merasa ribet ya. Nah yang penting untuk dilihat beberapa itu juga. Jadi kalau mau aman ya kenyamanan orang walaupun kita bisa melakukan cara hidup kita bisa juga kalau mau nyaman itu aman di sini. Kita mau naik motor amannya apa? Pakai tiket, pakai untuk mengatakan kita merasa nyaman karena aman. Atau mau naik mobil ya pakai keamanan. Pilihan kita bahwa kita mau hidup sendiri tapi aman atau belakangan pada saat berbola kita akan nyaman tapi kalau sebelumnya ya tidak nyamannya malah karena jadi nggak ada salahnya kalau kita untuk menggunakan kondisi kenyamanan biar lebih aman karena kemudian tadi ya kalau untuk kebobolan yang awalnya kita nyaman tapi sebenarnya nah ketiga hindari penggunaan atau kata metode email itu ada satu kebobolan kita memang praktis ya